Halo semuanya. Hari ini aku mau sedikit ngevlog geja aja sih, karena aku gabut teman-teman. Jadi kayak sebenarnya nggak gabut sih. Aku lagi belajar matematika. Jujur aku tuh udah di tahap kayak capek banget belajar matematika teman-teman. Soalnya aku tuh kayak bukan anak matematika banget. Aku bukan anak kuantitatif banget. Aku tuh lebih ke anak sastra, ke anak kreatif, ke anak desain. Cuma karena memang sedikit keterpaksaan ya untuk aku berkuliah nanti, so ya mau nggak mau aku harus menghadapi itu. Tapi setelah dimengerti sih, overall matematika itu gampang banget sebenarnya. Dan dari aku anaknya nggak bisa matematika. Cara biar kamu bisa ngerti matematika adalah dengan mengerti konsepnya. That's all. Kalau kamu ngerti konsepnya, kamu akan bisa matematika. Materi yang ku pelajari sih di sini tuh apa ya? Refleksi, pencerminan terhadap garis, pencerminan terhadap titik. Nggak tahu. Alah, aku tuh. Nah mungkin suaraku sekarang lebih sedikit jelas ya, karena tadi noise cancellingnya tuh nyala. Noise cancelling tuh ngeselin banget jujur, karena bikin suara aku tuh kayak makin gak kedengeran gitu loh. Beneran, kesel banget. Mungkin kamu gak akan ngerti ya motivasiku atau visi dan misiku membuat video ini, but aku tuh kayak pengen banget guys bikin vlog ala-ala idol K-pop yang kayak oh this is my journey, oh this is my daily vlog gitu, tanpa ada embel-embel harus shopping lah apalah. Ya udah kayak you just do some random things dan kamu pamerkan ke media sosial, ke YouTube. Terus kamu edit cute mungkin. Ini nanti aku edit kayak ala-ala apa ya, kayak vlog-vlognya idol gitu. Kayaknya bagus deh, kayaknya seru deh. Aku pengen nyoba aja sebenarnya. Yuk kita mulai belajar matematika. By the way di sini tuh ada laptop. Oh my god, ini nggak bisa kamera. Ya, aku buka Spotify karena aku harus mencari apa sih kok tanganku. Karena aku harus mencari lagu terlebih dahulu guys sebelum akhirnya aku mau mulai belajar. Nggak juga sih, aku nggak mau nyari lagu sih. Aku mau langsung belajar aja. Karena justru aku kalau nyari lagu sebelum belajar tuh aku malah joget. Aku malah dancing, aku malah singing. Dan akhirnya belajarku tuh terlupakan banget. Oke, yuk kita belajar. Aku kalau belajar tuh biasanya pakai AI teman-teman. Nama AI-nya tuh Gemini. Ya, siapa sih yang nggak tahu Gemini ya kan? Gemini AI. Aku tuh tahu ini tuh sebenarnya dari temenku. Dia kayak tanya ke aku kan, Gilang ini gimana caranya gitu. Terus kulihat dia kayak, oh my god, what is this gitu. Jadi Gemini tuh bisa nyiapin kamu kayak soal-soal pilihan ganda. Dia ketika kamu pilih, kamu bakal tahu ini bener apa salah gitu loh. Selain itu, kamu ketika salah nih, kamu bakal dikasih tahu kayak kenapa kamu salah, apa cara yang benar gitu. Jadi menurutku belajar pakai Gemini AI itu bagus banget. Kalian wajib coba. Aku benci banget sama ini. Aku benci banget. Berapa banyak coretan-coretan yang ada di tembokku sekarang nih. Ya Allah. Ini barusan aja kecoret pakai pulpen merah. Ini tuh sebenarnya simple banget case-nya. Karena kayak aku kan misal nih lagi nulis ya di sini, gitu. So kayak seret gini, kecoret. Sebel banget guys. Allah, nggak estetik dong. Benci banget. Bersihin ini pakai apa ya? Benci banget. Oke, aku taruh lagi di sini ya. Karena aku pindah angle-nya deh. Ya. Tapi aku tuh angle kanan banget. Angle kanan banget. Aku bukan angle kiri. Ketika aku angle kiri itu aku kelihatan
Enggak sih, aku ganteng guys. Kanan maupun kiri. Ya. Aneh tuh, aneh. Ini kenapa ya rambutku kayak gini ya? Rambutku kenapa kayak gini ya? Kalau kali ini tuh nggak aneh. Tuh, nggak aneh toh. Kayak just normal. Normal aja deh. Kayak no. Aku hari ini mau belajar soal apa ya guys? Kayaknya soal apa ya? Aku terakhir belajar apa sih? I know. Aku bakal belajar inverse, fungsi inverse. Ya. Aku bakal belajar fungsi inverse. Jadi yang nggak tahu fungsi inverse itu apa, aku nggak bisa jelasin sih, karena aku bukan expert. What is this? Nano banana. Aku nggak tahu ini apa guys. Nano banana ini aku nggak tahu ini apa. Aku nggak tahu. Tapi itu rame banget di Threads. Jujur itu rame banget di Threads. Nano banana ini apa? Mungkin versi Gemini AI yang terbaru menarik. Yuk kita coba. Tapi udahlah, nanti aja, aku mau belajar, oke. Nah ini promnya teman-teman ya. Kalian harus dengar promnya. Berikan latihan soal. Enggak, pindah angle. Enggak mau. Jelek banget aku di situ. Pindah angle. Enggak mau. Tapi di sini enggak seterang tadi sih. I'm not you anymore. Tuh, lebih enak di sini sebenarnya karena cahayanya ada banget. Tapi boring banget aku di situ. Ya udah enggak apa ya. Jadi promptnya adalah berikan aku latihan soal matematika fungsi inverse. Aku bakal tunjukin ya nanti jadinya kayak gimana. Kayak agak lama, take time. Jadi itu soalnya tuh bakal jadi kayak gini guys tuh. Ini promptnya, berikan aku latihan soal matematika fungsi inverse. Sebenarnya kamu bisa nambahin sih, kayak latihan soal pilihan ganda gitu. Tapi karena dia udah hafal sama kebiasaanku setiap hari, jadi dia langsung membuat aja seperti ini. Nih, tentukan fungsi inverse dari fx 4x min 8. Oke, yuk kita kerjakan ya. Let's open it. Yuk kita kerjakan guys. Gimana ya caranya biar kelihatan nulisnya gitu. Ya ini bagus ya. Fx. Bener gak sih? Oh ya betul. Aku pengen belajar inverse karena biar nggak lupa aja teman-teman. Ini deh. Oh no, salah. Oh jadi plus ya. Oke. Kayak aku salah satu guys ternyata. Ya udahlah. Aku nggak punya harapan bener semuanya. Tapi semoga salah satu aja ya. Sekarang buat para agit-agit nih, kira-kira pada belajar apa sekarang? Apakah kalian mempersiapkan diri untuk SNBP ataukah kalian mempersiapkan diri untuk SNBT? Kalau aku sih dua-duanya ya, beneran dua-duanya. Kalau aku nggak lolos SNBP pun aku sudah mempersiapkan diri untuk SNBT gitu loh. Meskipun I'm not sure aku bisa atau enggak, tapi at least banget aku tuh selalu berusaha untuk solve the all question. Kalau masalah literasi itu gampang sebenarnya, matematikanya sih. Kan di SNBT tuh ada tuh PKPM. Aku tuh paling nggak bisa dua itu, beneran. Setiap tryout dua hal yang menjadi struggle bagi aku adalah PK dan PM-nya. Mesti itu yang nilainya tuh jeblok daripada yang lain. I hate those so much. Tapi setelah dipelajari kayak emang matematika tuh
sebenarnya bisa aja dipelajari teman-teman. Dan tergantung IQ, tergantung juga kan masing-masing orang tuh berbeda ya, menggunakan otak kanan apa otak kiri gitu. Kalau aku sendiri tuh nggak tahu aku otak mana. Bagian otak yang emang aku tuh bukan orang yang matematis gitu loh, beneran. Duh, 3x guys, mungkin kalian akan menganggap bahwa video ini tuh kayak nggak jelas banget, tapi jujur ya, aku mau bikin video YouTube itu udah jarang banget sebenarnya, beneran udah jarang banget, kayak udah males gitu loh. Mau konten apa, aku tuh mau ngontenin apa untuk YouTube dengan durasi yang panjang banget, kecuali ngevlog gak jelas kayak gini. Aku tuh lebih sering konten di TikTok guys, karena di TikTok kayak I just spend maybe kayak around 5 minutes, 10 minutes untuk bikin konten dan aku upload, terus aku bisa dapat ribuan views dari situ. Daripada di YouTube kayak udah nge-shootnya lama, terus bermenit-menit lagi, dan viewsnya pun paling ratusan, itu paling banyak di channel aku. Astaga, ya harus konsisten sih sebenarnya. Oke, fungsi inverse dari F3 kuadrat adalah 3, oh salah, sorry enggak dong, 3x, ups, oh 3 lagi dari eksponensial 3. Oke, aku udah salah 2 ya. Aku udah salah 2 guys. Iya, aku kan tadi ngomongin channel YouTube ya. Udahlah, pokoknya itulah teman-teman. Buat orang-orang YouTube yang subscribe aku di sini, kalian bisa stay tune di sini sih, atau enggak stay tune di kedua media sosial aku, di TikTok, di YouTube, everything. Sekalian bisa kesana dua-duanya. Oh guys, aku udah belajar. Sebenarnya belum selesai sih, aku masih mau mempelajari materi-materi lain, tapi aku mau membahas topik lain aja. Guys, di sini ada nggak yang dulunya tuh nggak suka banget membaca, terus akhir-akhirnya gara-gara kayak ada suatu hal, terus akhirnya kalian tuh jadi suka membaca gitu. Sama, aku juga kok sama sih. Ya pokoknya kalau misal ada teman-teman yang kayak gitu, aku juga sama guys. Aku tuh seperti itu. Karena aku belajar ini, ya belajar entah itu literasi bahasa Inggris lah, entah itu literasi bahasa Indonesia lah. Aku tuh akhirnya suka yang namanya membaca. Terus akhirnya aku sudah mulai mengkoleksi beberapa novel. Sebenarnya aku tuh udah lama sih baca buku, tapi kayak buku-buku self improvement kayak gitu. Cuma aku tuh baru memperdalam novel tuh belakangan ini beneran. Karena kayak dulu tuh aku mikir apa sih sebenarnya serunya baca novel gitu loh. Kayak nggak ada gambarnya, kayak gimana caranya kamu bisa baper terhadap satu tulisan, gimana caranya kamu bisa takut terhadap satu tulisan, gimana caranya kamu bisa nangis gara-gara suatu tulisan. Ternyata setelah aku baca novel, oh my god, aku merasakan semua feeling itu. Beneran ada. Contohnya novel kayak yang pertama kali aku baca itu punyanya Terelie. Oh, apa ini? Oh ya, aku tuh nggak suka banget sama novel romance, karena menurutku novel romance itu kayak akan membosankan gitu loh, dan ceritanya mungkin akan seperti itu aja, dan tentang love, tentang cinta-cinta yang dimana aku tuh belum relate sebenarnya guys sama cinta-cintaan kayak gitu beneran. Dan aku lebih suka sama novel ini karena dia nggak ada romance-nya, yang pertama. Yang kedua, dia tuh bener-bener kayak inovatif banget isinya, motivatif. Selain itu dia juga lebih ke isu-isu keluarga, isu-isu sosial saat ini, zaman sekarang ataupun zaman dulu. Bikin kalian tuh selalu kayak oh iya juga ya gitu. Benar, wajib, pokoknya kalian wajib banget deh baca buku ini guys. Apalagi buat anak bungsu. Anak bungsu tuh akan cocok banget sama buku ini, karena buku ini menceritakan anak bungsu atau anak terakhir ya. Dia punya varian-varian buku lain. Serial ini punya buku-buku lain yang dia tuh ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ini anak terakhir. Oh guys, mungkin cukup segitu aja sih untuk videoku malam ini. So, thanks all buat teman-teman yang udah nonton video aku. Ya, gitu aja sih sebenarnya, kayak sedetik gabutku, semenit gabutku, 10 menit gabutku. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. So, dadah.